kaluwarga kang ngestoken yekti mring agama nabi oleh tanggal 11 November 1785 di Istana Kesultanan Yogyakarta di daerah Jawa Tengah Selatan. Menjelang fajar lahir seorang bayi, anak sulung laki-laki Sultan Hamengkubuwono III yang kala itu masih putra mahkota. Bayi itu diberi nama Mustahar, Bendoro Raden Mas Mustahar jika lengkap dengan gelar. Meski ia putra sulung lelaki dari putra mahkota, Mustahar sendiri bukan putra mahkota karena ibundanya Raden Ayu Mangkorowati bukanlah permaisuri. Bendoro Raden Mas Mustahar, itulah nama kecil Pangeran Diponegoro, sang pemimpin perang Jawa. Alkisah, ketika Bendoro Raden Mas Mustahar dilahirkan, pendiri dan raja pertama Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I, yaitu kakek buyutnya, telah lanjut usia. Suatu hari dibawalah Bendoro Raden Mas Mustahar ke hadapan kakek buyutnya itu. Menatap cucu buyutnya, bersabdalah Sultan di senja usia. Sudah kehendak Yang Maha Kuasa, cucuku ini kelak akan menjadi tokoh peristiwa besar. Ia akan menyebabkan kerusakan dahsyat pada Belanda, lebih dahsyat dari yang dulu pernah kutimbulkan. Namun kelanjutannya tak seorang pun tahu. Mustahar namaku. Ketika akil balik, Istana Yogyakarta memberiku nama Raden Mas Ontowiryo. Namun sejak usiaku 7 tahun, kutinggalkan kehidupan di istana. Aku berdiam di Dusun Tegarjo dan diasuh oleh nenek buyutku yang arif, salehah, dan perkasa. Di masa mudanya, beliau berjuang, berperang mendampingi suaminya, hampir 10 tahun lamanya, hingga berhasil mendirikan kerajaan Yogyakarta dan naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Nenek buyutku perempuan perkasa. Ia berjuang, berperang mendampingi suaminya Pangeran Mangkubumi dari kerajaan Mataram di Surakarta hampir 10 tahun lamanya, hingga berhasil mendirikan kerajaan Yogyakarta dan naik tahta
bergelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Para kerabat perempuan, sangat besarlah pengaruh mereka atas diriku. Sejak kanak-kanak hingga remaja, mereka membantu pembentukan sikap dan pandanganku tentang manusia dan kehidupan bermasyarakat. Mereka tanamkan dalam diriku mustahar kecil waktu itu, keyakinan keagamaan yang mendalam. Aku diperkenalkan dengan masyarakat santri di Jawa Tengah Selatan. Aku adalah seorang pangeran Yogyakarta yang hidup di luar keraton, berbaur dengan warga masyarakat di luar tembok istana. Ibundaku, Raden Ayu Mangkorowati namanya, adalah keturunan Ki Ageng Prampelan. Beliau berasal dari daerah perdikan Majasto, dekat pusat keagamaan yang masyhur, yakni Tembayat, Jawa Tengah, di kawasan Pajang. Ibundaku kuat dan cantik tiada tara. Tapi dalam masa kanak-kanak dan remajaku jarang aku bertemu ibu. Sejak usia 7 tahun, aku diasuh nenek buyutku jauh dari istana. Baiklah, ku sebut juga anggota kerabat perempuan yang ikut membentuk pandangan hidupku, Pangeran Diponegoro, di masa remajaku. Beliau adalah Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nenekku ini keturunan Panembahan Cokrodiningrat di Madura. Semangat Madura yang kuat tak pernah surut sampai pun pada senja usia beliau. Ya, ada darah Madura di dalam tubuhku. Dan kesetiaan nenekku ini, Ratu Kedaton, kepada Islam mengguratkan kesan dalam di hati. Ketiga perempuan yang kujunjung tinggi ini, Ibu Mangkorowati, nenekku Ratu Kedaton, dan nenek buyutku Ratu Ageng Tegalrejo, sangat membentuk pandangan hidupku di masa remajaku. Kepada nenek buyutku Ratu Ageng Tegalrejo tak akan pernah lunas hutang budiku. Beliau putri seorang kiai terkemuka di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, bernama Ki Ageng Drepoyudo. Tapi perhatikanlah, runutan silsilah beliau ternyata membawaku pada Sultan Bima, jauh di Sumbawa, kerajaan Islam yang menjunjung tinggi kemerdekaannya di kawasan timur Nusantara. Ya, ada darah Madura, ada darah Sumbawa dalam tubuhku. Tubuh seorang pangeran dari istana pedalaman di Jawa Tengah Selatan. Perbauran darah ini bagai persekutuan ombak dan gelombang Nusantara dari berbagai lautan. Pernahkah terkilas dalam relung-renung kalian bahwa aku bisa tampak sebagai wakilan Nusantara pada abad-abad silam itu? Suasana lingkungan yang memangku pertumbuhanku di Tegalrejo jauh berbeda dengan suasana keraton Yogya di bawah Sultan Hamengkubuwono II, kakekku waktu itu. Dari kebersahajaan desa Tegalrejo di akhir abad ke-18, sejak kanak-kanak, aku belajar bergaul akrab dengan segala lapisan masyarakat. Jalani kehidupan dengan cukup santai,
tanpa merasa diriku lebih tinggi dari pedagang, dari tukang pandai besi, maupun petani. Aku terkesan dengan cara nenek buyutku Ratu Ageng mengelola segala sesuatu dengan cermat. Aku terkesan dengan kesediaan beliau berniaga, berdagang, mengelola usaha. Aku banyak belajar dari beliau, di samping meneladan para kiai. Sering aku pergi ke Pasar Gede, Timogiri, ke Pantai Selatan, dan ke daerah Gua Selarong. Ke daerah Pantai Selatan dan Gua Selarong itu selalu kuajak banyak pengawal berkuda. Tidak untuk unjuk kegagahan di tengah derita dan kerja keras para petani dan rakyat jelata, melainkan untuk membantu para petani menanam padi dan memanennya. Tentulah, tingkahku itu dicatat oleh orang-orang kulit putih waktu itu. Beginilah antara lain dicatat oleh Willem van Hogendorp. Dalam pandangan orang Jawa yang selalu peka tentang derajat dan jarak dalam pergaulan antara atasan dan bawahan, suatu ciri khas di Ponorogo adalah bahwa sang pangeran berbaur dengan rakyat jelata sama santainya dengan orang-orang berpangkat. Hal itu membuat di Ponorogo sangat dicintai di mana-mana. Kita ketahui dari keterangan Belanda bahwa sang pangeran tak punya tandingan di kalangan para pangeran Jogja masa itu dalam hal penghasilan. Sumber penghasilan itu semata-mata adalah lahan pertanian, karena sang pangeran tidak pernah melakukan pemerasan. Kekayaan pribadinya ini yang ternyata kemudian membantunya membiayai tahap-tahap awal Perang Jawa. Masih ingin kulanjutkan mengenang nenek buyutku. Beliau, Ratu Ageng, sungguh perempuan yang teramat tangguh. Beliau dampingi suaminya, Pangeran Mangkubumi, yang kemudian naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama itu, sepanjang seluruh pertempuran melawan Belanda selama Perang Giyanti. 9 tahun lamanya. Ketika bersama pasukan suaminya beristirahat di Kedung, di lereng Gunung Sundoro, Ratu Ageng melahirkan putra mahkota yang kelak dinobatkan menjadi Sultan Yogya kedua. Dan setelah Kesultanan Yogya terbentuk pada tahun 1755, Ratu Ageng menjadi panglima pasukan kawal istimewa perempuan, semacam pasukan Srikandi istana. Waktu Marsikal Herman Willem Daendels berkunjung ke Keraton Yogya Juli 1809, para Srikandi inilah satu-satunya barisan pasukan militer yang mampu membuat sang Marsikal terkesan. 40 prajurit estri begitu mengesankan Daendels, sampai-sampai ia mengungkapkan kekagumannya betapa perempuan Jawa sanggup menunggang kuda sembari menangani bedil mereka dengan sangat tangkas. Dan para perempuan wirayuda itu tidak sekadar pamer, bergaya. Mereka sungguh punya kemampuan tempur yang tinggi. Pasukan Inggrislah yang mengalaminya ketika mereka menyerbu masuk ke Keraton Yogya. Dalam peristiwa itu, satu-satunya perwira Inggris yang tewas adalah seorang letnan Skotlandia. Namanya saya selalu lupa, Pak Peter. Namanya siapa? Namanya Hector Maclean. Dialah satu-satunya perwira Inggris yang tewas. Ditikam ia oleh seorang putri keraton yang hendak ia culik sebagai rampasan perang. Suatu catatan Keraton Yogyakarta
menyebutkan Ratu Ageng juga terkenal berkat kesalehannya, kesukaannya membaca kitab-kitab agama, dan ketekunannya merawat adat Jawa di keraton. Pengabdian beliau yang kukuh terhadap adat Jawa itu tampak terwariskan kepada cucu buyutnya, yakni sang pangeran. Kang buyotan kenging bisa sinambi winulang iki langkung kerto Ratu Ageng senang bertani seiring dengan menjalankan tugas rohani. Tanpa pamrih dikerjakannya itu di jalan cintanya pada Yang Suksma. samyo angungsi tadi Tegalrejo jadi sangat sejahtera. Banyak orang datang mencari makan. ingkang santri ngungsi ilmu Dan para santri menimba ilmu. langkung rame ngibadah Tegalrejo berlimpah dengan amal dan doa. punapa dene wong tani Terlebih di kalangan petaninya. ananangena kawarna ing ngayogya Waktu aku mulai tinggal bersama nenekku di desa Tegalrejo itu, beliau sudah berusia 60-an tahun. Meski demikian, beliau tetap seorang perempuan dengan kemauan baja. Beliau mengagumkan. Memang terkadang beliau bertindak layaknya ibu tiri yang keras, dan aku takut-takut juga. Tapi aku sangat mengasihi beliau. Tapi perjalanan waktu sampailah pada bulan September tahun 1803. Pada akhir bulan itu, Ratu Ageng terserang demam tinggi setelah beliau tercebur ke dalam salah satu tambak di Tegalrejo. Dalam sakit demam tinggi, Ratu Ageng dipindahkan ke kediaman ayahandaku putra mahkota di Yogya. Dan beliau berpulang pukul 3 sore 17 Oktober. Jenazah Ratu Ageng dibaringkan dengan upacara kerajaan di kediaman ayahandaku di lingkungan Istana Yogyakarta. Dan pada senja berikutnya, jenazah perempuan solehah dan perkasa itu dibumikan di pemakaman kerajaan di Imogiri di selatan Yogya, 4 jam berjalan kaki. Iring-iringan pemakaman diikuti oleh semua anggota keluarga Sultan, termasuk aku. Usiaku 14 tahun waktu itu. Pada saat wafatnya Ratu Ageng tahun 1803, desa Tegalrejo agaknya sudah merupakan permukiman yang mengesankan.
Ada perumahan yang luas dengan taman, kebun pekarangan dan karang kitrinya, kolam-kolam, dan sawah berhektar-hektar atau ribuan bahu di sekitar. Dalam puisi panjang catatan sejarah hidupku yang kutulis di Manado sebelum dipindahkan menjadi tahanan di Benteng Rotterdam, Makassar, kuceritakan dalam tembang tentang Tegalrejo sepeninggal nenek buyutku. Banyak bangunan yang kuperbaiki, kuperbesar. Itu untuk menampung pengunjung yang makin banyak, khususnya para santri kelana dan tokoh-tokoh Islam yang lain. Mereka datang berduyun-duyun, bergabung dalam ibadah berjamaah dan dalam sarasehan keagamaan. Jumlah orang yang ikut ibadah di Tegalrejo melampaui jumlah semasa nenek buyutku masih hidup. Maka kurencanakan mendirikan masjid di Tegalrejo itu. Aku selalu ingin punya masjid yang benar-benar bagus dari tembok. Dan aku keluarkan banyak uang pribadiku untuk mendirikan masjid di Tegalrejo itu yang benar-benar hampir rampung. Ketika aku harus mimpi, masjid selalu menyenangkan bagiku. Memang orang tidak harus selalu sembahyang di sana, tapi masjid membukakan diri kepada keikhlasan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Aku Diponegoro. Sejak dini usia di Tegalrejo, Yogyakarta, aku dibimbing menyadari di tengah zaman dan masyarakat macam apa aku ditakdirkan lahir. Dan dari situ aku belajar menyelami panggilan kewajiban besar yang mesti kuyakini dan kuamalkan sampai mati. Kudalami dengan hati dan akal budi ajaran agama suci. Kuwujudkan dalam tindakan jasmani, karena tak lain miliknya jua tubuh dan nafas ini. Keikhlasan menjadi kunci. Jatuh, bangun, hempasan derita bertubi ku alami. Siksaan batin tak lebih enteng dari yang badani. Dan perang dalam diri mesti lebih dulu dimenangi. Barulah orang sanggup melangkah keluar dan insya Allah melakukan hal-hal besar yang diwajibkan atasnya untuk ikhtiar. Takdir menempatkanku hadir di pusat kekuasaan Jawa, Kesultanan Yogyakarta, dan menjadi bagiannya. Bagian dari kuasa pribumi yang makin terdesak. Kuasa asing barat terancam dan kian terancam jatuh martabat menjadi sekadar koloni. Tapi kehadiranku di pusat kuasa itu adalah kehadiran yang khas, berbeda dengan yang lazim. Aku berada di tempat yang berjarak,
yang memungkinkan ku menatap tajam segala salah sikap, salah tindak, salah kelola di pihak kami, para bangsawan penguasa. Sang kehendak tertinggi menghadirkanku di istana sebagai pangeran sulung yang bukan putra mahkota. Takdir membuka jalanku menjadi anak angkat Ratu Ageng nenek buyutku di kancah penggemblengan watak di Tegalrejo, dusun yang dibukanya. Nenek buyutku itu laksana pusaka dari kebesaran Jawa yang sedang surut. Bersama sang suami, Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliaulah pertautanku yang awal dengan kebesaran dan keagungan leluhur, sumber ilmu dan ajaran hidup beriman dan bermasyarakat. Mengikuti jejak langkah para leluhur raja-raja Jawa, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang benar yaitu Islam, mulailah aku menggali ilham dari Arjuna, sang kesatria dalam Mahabharata. Menjalani babakan kehidupan bangsawan Jawa sebagai Satrio Lelono, kesatria yang melaksanakan pengembaraan batin. Tempuh perjalanan dari tempat bertapa yang satu ke tempat bertapa berikutnya. Dalam hening cipta, dalam mati raga, serahkan diri pada Dia yang mengatasi alam semesta dengan segala isinya. Mohon diperkenankan mencapai keteguhan dan ketentraman jiwa. Untuk itu kupersiapkan diri lebih dulu. Kususun rencana kunjungan ke berbagai masjid dan pesantren. Dan kukenakan nama pengembaraanku sebagai Syekh Ngabdur Rohim. Berangkat aku meninggalkan Tegalrejo, mulai merambah kehidupan santri yang berkelana. Di pesantren dan masjid yang kukunjungi, aku makan dan tidur bersama santri-santri kebanyakan. Usai kujalani semua ini, aku hidup menyepi bertapa samadhi. Ah ya, masih kukenang tempat samadhi di Tegalrejo yang kubangun sendiri. Pulau Waringin dengan kolam dan pohon-pohon kemuning menebar wangi. Maka lalu mulailah perjalanan-perjalanan ziarah ke tempat-tempat keramat yang bersejarah. Di sanalah para leluhur dinasti Mataram di Jawa Tengah menerima bisik-bisik gaib, dan batin mereka pun bangkit tergugah. Dan aku pun damba akan peneguh langkah melalui ruh-ruh leluhur dan ruh pengayom tanah Jawa. Di Gua Songkamal, di selatan Yogyakarta, ku alami perjumpaan dengan sosok pria. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Seorang dari 9 wali ia, Sunan Kalijogo. Ia pesankan, masa depanku sebagai raja sudah ditentukan Tuhan. Tapi setelah berkata demikian, beliau menghilang. Dari Gua Songkamal di wilayah Jejeran, Yogyakarta Selatan ini, berjalan kaki ke Bukit Imogiri, kususuri kawasan pedalaman. Di sanalah raja-raja Jawa dan para kerabat dekat dimakamkan. Dan di Bengkung, di tepi kolam, di puncak tangga besar menuju makam, aku tinggal untuk bersamadi lamanya sepekan. Bengkung adalah tempat penting bagi leluhurku Sultan Agung. Bila beliau yang teramat kuhormati itu bertapa menyepi. Kemudian turun aku
mengikuti sholat Jumat di Masjid Pajimatan Imogiri. Aku berpenampilan kere, lusuh, compang-camping. Namun tak urung, para juru kunci penjaga makam Imogiri itu mengenaliku juga. Mereka ungkapkan hormat dengan segala yang mereka punya. Demikianlah, ku kunjungi peristirahatan kerabat kerajaan yang sudah berpulang. Makam Sultan Mangkubumi dan Ratu Ageng Tegalrejo ku utamakan. Hampir dapat dipastikan, di bengkung itu, samadhi dan tafakur sang pangeran juga untuk memohon restu pada Sultan Agung, Raja Mataram paling masyhur di abad ke-17. Selama Perang Jawa, sang pangeran mengunjungi tempat ini berkali-kali. Bahkan pernah berencana dirinya dan istri kesayangannya, Raden Ayu Maduretno, dimakamkan di situ bila ajal tiba nanti. Ya, sang pangeran menunjukkan kekaguman besar pada penguasa abad ke-17 itu. Beliau insan rohaniwan seperti saya yang berkelana kemana-mana. Demikian sang pangeran menggambarkan Sultan Agung. Dan beliau pula seorang penguasa Islam yang sempurna. 5 rukun Islam selalu ditegakkannya. Kulanjutkan perjalanan ke pantai selatan. Setelah beberapa waktu singgah menepi di Imogiri, melintasi kaki pegunungan kidul, aku menuju Gua Langse yang mencorok di atas Samudra Hindia yang senantiasa gemuruh itu. Gua ini, Gua Langse, dan beberapa tempat yang berdekatan, Pamancingan, Parangtritis, Parangkusumo, dan Parangwedang, adalah titik-titik penting untuk tokoh dunia roh halus, Ratu Kidul, yang disebut sebagai penguasa Laut Selatan. Aku masih muda waktu itu, umurku 20. Aku persiapkan diri berjumpa Ratu Kidul. 2 minggu tinggal di Gua Langse, berjuang memurnikan segala hasrat dan niat. Dan ketika raga dan batin berangsur tenang, masuklah aku ke dalam samadhi mendalam. Keadaan yang muskil dengan kata aku lukiskan. Ratu Kidul hadir, didahului pendar sinar. Tapi aku begitu larut dalam samadhi. Dia pun sadar diriku tak mampu, tak mempan diganggu. Dia undur diri sambil berjanji akan datang lagi pada saat yang tepat nanti. Jang Ratu Kidul wis prapta ning ngarsa seh ngapturohim mapan padang jroning guwa nginjeng ratu wis utami lamun seh ngabdurrahim laki suwong ciptanipun datan kenging kinoto
Lamun pinjing tekeng mongso padi prapta. Kutinggalkan gua Lansih, menyusur tepian laut, menapak sepanjang pantai ke Parangtritis, lalu terus ke barat. Malamnya tidur aku di pasir pesisir Parangkusumo bersanding gemuruh Samudra Raya. Saat itu, di situ, lewat pengalaman gaib, mulai terkuak jalur terjal yang mesti kutempuh dan peran besar yang wajib kusandang. Aku mendengar suara Sunan Kalijogo juga rupanya mengingatkan tak sampai 3 warsa akan mulai rusaklah tanah Jawa. Maka demi peran yang atasku ditakdirkan, kepadaku tanda diserahkan. Itulah panah Sarutomo yang datang padaku sebagai kilatan cahaya, melesat turun tembus batu tempatku bersandar. Dan suara itu berkata pula, ubah namamu, bukan lagi Abdul Rahim, melainkan Abdul Hamid, dan segeralah pulang ke rumah. Esoknya kulanjutkan melangkah pulang, singgah di Gua Secang, tempat yang kerap kukunjungi demi menyepi dan bersamadi, terutama dalam bulan puasa Ramadan suci. Tempat di pebukitan Selarong ini di kemudian hari jadi markasku pertama dalam Perang Jawa. Ketika usiaku 40, tanggal 20 tahun 1825 bulan ke-7, dalam busana perang sabil aku meloloskan diri, menerabas sawah-sawah di sekitar rumah, sementara kobar api membakar Tegalrejo, rumah dan kampung halaman yang kucintai. Keesokan harinya, di perbukitan Kapur di selatan Yogyakarta, kukibarkan panji perang sebagai Ratu Adil Jawa. Kalangan santri Jawa Tengah Selatan mendukungku pula. Ya, telah kuikuti suara yang memanggilku di masa muda, imbauan untuk memimpin penyucian Jawa. Ayun langkah yang pantang surut lurus ke depan. Dan di depan terbentang perang. Nyaris 5 tahun lamanya. Menelan korban sekitar 200.000 jiwa orang Jawa. Baru 1 abad kemudian, Jawa kembali mengenyam kebebasan sebagai bagian negara bangsa baru. Indonesia kalian yang merdeka. Inilah sejarah yang bagai duka cerita. Inilah yang kuakui dalam baris-baris pembuka karyaku, syair panjang Babat Diponegoro yang terkubah di Manado
di tanah asing pengasingan. Di sana kucurahkan isi hati tentang derita dan malu yang kutanggungkan mesti. Oh, tayangan dan hempasan gelombang peperangan menghambur pecah-pecah pada bukit-bukit batu karang. Oh, kegetiran dan kepedihan ditinggalkan kawan-kawan seperjuangan yang direnggut ajal maupun yang kemudian bersimpang jalan. Oh, keculasan dan rencana busuk musuh yang mengkhianati perjanjian. Oh, segala kepalsuan dan kemunafikan. Oh, para arwah leluhur dan kerabat. Oh, orang-orang tercinta yang tersempal dari dekapan. Oh, sekalian anak cucuku yang porak-poranda bagai padi ditampi tanpa henti, diburu dan dianiaya, disisihkan dan dibenci. Oh, betapa kalian kuratapi. Oh, Jawa yang tenggelam. Oh, agama yang tertikam-tikam. Dan inilah kepahitan paling getir, kepedihan paling perih, kemuraman paling kelam. Kenyataan bahwa yang paling banyak kuhadapi di pihak lawan adalah bangsa sendiri. Orang-orang Jawa juga yang terjerumus dalam derita dan binasa tersia di medan laga. Ditangisi mereka semua. Baik juga ku ceritakan tentang perjumpaanku yang kedua dengan dia, Ratu Kidul yang beristana di dasar samudera. Terjadinya di tengah lautan api perang Jawa. Kami sedang berkemah di Kamal, di cabangan sungai Progo yang besar. Aku sedang duduk kala malam seorang diri tanpa pendamping, merenung bersandar tiang. Tiba-tiba saja, ia ada dengan dua pengiringnya, semua perempuan sama rupa. Tapi di antara ketiga sosok, yang satu agak berbeda dengan lainnya. Lama aku tak menyapa, terpana menatap saja. Ia duduk di hadapanku tanpa menyentuh bumi. Terucap lirih olehku, "Siapa namamu? Kedatanganmu memperangah aku." Ia menyaut, "Pernah aku berjanji bila tiba saatnya nanti, takkan gagal Tuan kutemu." Maka mengertilah aku, inilah Ratu Kidul yang tampak begitu mudah. Lalu bersuara lagi ia, "Jika Tuan berkenan, aku akan membantu sampai semua sirna Belanda-Belanda keparat itu. Seluruh pasukan Tuan tidak usah ikut maju ke medan peperangan. Serahkan semuanya padaku dan bala tentaraku." Dan ia lanjutkan, "Tapi aku minta janji setia. Tuhan akan menolongku demi Allah Maha Kuasa agar aku dapat kembali menjadi manusia lagi." Aku menyaut lembut, "Aku tidak minta bantuanmu melawan sesama manusia. Karena penolongku semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika raiblah ia. Ya, lazimnya orang berperang. Yang dituju adalah kemenangan. Aku pun demikian. Tapi tidak segala jalan sah ditempuh. Iktikat perangku adalah perang suci, mengembalikan kebesaran agama di tanah airku, Jawa. Maka ku tampik tawaran ratu cantik itu, meski
salah satu godaan terbesarku sebenarnya menubuh pada perempuan. Kutampik itu, seperti kutampik pula tawaran tahta Yogyakarta di bawah bayang-bayang kuasa dan hukum Belanda. Lalu, selepas puasa tahun 1830, 28 Maret tepatnya, Marcus de Kock, penguasa Belanda di Kedu, menangkapku di rumah dinasnya di Magelang. Pengkhianatan yang memalukan, karena aku datang untuk bersilaturahmi, berhalal bihalal, dan dijanjikan akan dapat pergi dari sana dengan damai dan aman. Maka mulailah perjalananku sebagai tawanan. Dari Jawa Tengah dibawa ke Batavia. Dari Batavia dibuang ke Manado. Sambil dikelabui seolah-olah Manado itu adalah semacam peristirahatan sementara. Seolah itu tempatku menunggu izin dari Raja Belanda untuk pergi menunaikan ibadah haji yang memang sudah lama aku idamkan. Kami naik kapal pada 3 Mei. Kami ber-19, 11 laki-laki, 8 perempuan. Pagi berikutnya, pukul 5, baru bertolak. 6 minggu lamanya perjalanan kapal layar itu, tanpa persinggahan. Tanggal 12 Juni 1830, kapal membuang sauh di Pelabuhan Manado. 4 kamar disediakan di benteng New Amsterdam untuk menjadi tempat tinggalku bersama salah seorang istri, Raden Ayu Retnoningsih, yang menjadi nama asrama mahasiswa di Sagan, dan adik perempuanku beserta suaminya. Itu betul, itu Retnoningsih. Ya boleh dong ngancang sedikit dari sini. 3 tahun terkurung aku di Manado yang tak pernah ramah padaku. Segera pupus seleraku untuk berkeliling-keliling naik kuda. Tapi di Manado itu aku menulis Babad Diponegoro, syair panjang yang kumaksudkan sebagai laguan tembang. Kutuangkan ingatan kesejarahan tentang Jawa jauh sebelum kerajaan Mataram hingga ke riwayat kehidupanku sendiri. Kau tahu, lebih dari 1000 halaman. Oh iya, aku juga seorang sastrawan. Bukan hanya seorang pangeran yang cepat marah dan pemimpin perang. Aku menulis demi anak cucuku dan pendidikan mereka. Warisan buah pikir dan renungan yang dituliskan akan kekal dibandingkan bangunan rumah, puri megah, benteng, dan istana sekalipun yang mudah dihancurkan, dibumi hanguskan, atau dirobohkan alam. Benteng Rotterdam, Makassar. Kesanalah takdir membawaku. Aku dipindahkan dengan sangat rahasia dari Manado. Tanggal 11 Juli 1833, aku tiba di benteng pertahanan Belanda ini yang jauh lebih tangguh ketimbang benteng New Amsterdam di Manado. Ada 200 serdadu, ada serangkaian meriam besar di atas tubuh menghadang segala jalur masuk dari laut dan darat. Aku dilarang keluar dari benteng, begitu pula para pengikutku. Di benteng itu, aku harus tinggal di ruang perwira yang semula ditempati 2 orang letnan. Letaknya dekat gardu jaga utama. Aku bersama istri dan putra-putraku. Pada jam-jam antara terbit dan tenggelam matahari, aku boleh berolahraga. Tetapi pada saat matahari terbenam, komandan garnison akan memeriksa apakah aku sudah kembali di tempat. Tidak boleh ada yang mengunjungiku tanpa izin gubernur, kecuali komandan, perwira pemimpin pasukan jaga, dan juru bahasa Belanda.
Aku dan para pengikutku selalu diawasi, jangan sampai menjalin hubungan dengan pribumi yang serdadu, pembantu, orang yang diasingkan, dan anggota tenaga kerja paksa yang bertugas di dalam benteng Rotterdam itu. Tapi segala aturan yang ketat itu tembus juga. Keluarga dan pengikutku tinggal berdekatan dengan pemukiman para pelayan di dalam benteng. Di sana mereka bebas bergaul dengan anggota sipil dan militer garnisun kelahiran setempat. Maka mudah saja menyelundupkan warta dan pesan ke dan dari ruang tahananku. Apalagi ini Makassar, kataku dalam hati. Orang Makassar, orang Bugis, tidak suka pada Belanda. Beda dengan orang-orang di Manado. Mereka menerima dan menghormatiku, dan aku pun menaruh kepercayaan dan hormat pada mereka. Awal Maret tahun 1837, aku kedatangan tamu istimewa di kediamanku yang panas dan sesak di benteng Rotterdam. Ia seorang remaja 16 tahun, Pangeran Hendrik sang pelaut, anak sulung Raja Belanda Willem II. Ia tahu benar, aku jatuh ke tangan Belanda karena mereka curang, mengkhianati perjanjian. Kusambut dia, aku gandeng tangannya dan kubawa masuk ke kamarku. Aku tertawa lebar, ingin menunjukkan semangatku masih berkobar. Di Makassar, aku menulis juga seperti di Manado. Menulis tentang lebih banyak hal. Kugubah 2 naskah, Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Memang sebagai tahanan negara, aku tidak diizinkan menulis surat, tapi aku boleh menulis untuk kesenangan sendiri. Dan ku minta disalinkan buku-buku dan naskah Jawa dengan biaya pemerintah. Dan pada Pangeran Hendrik, kutunjukkan juga betapa aku suka menyalin ayat-ayat Al-Quran untuk pendidikan ke-6 anakku laki-laki. Ku minta kepada gubernur sejumlah kitab berbahasa Jawa. 3 di antara ke-6 anakku sudah memasuki usia akhir balik. Ku mintakan untuk mereka kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren-pesantren di Jawa. Sementara kurasakan perjalanan usia pun kian lanjut. Kusiapkan diri menyambut tiba sang maut. Seiring itu aku pun cemas tentang nasib putra sulungku, Pangeran Diponegoro II. Tidak ku tahu apa yang dialaminya dalam pengasingan di Sumeneb, Madura. Coba pula minta izin gubernur untuk bertemu kedua putraku yang lain, Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raid yang dibuang ke Ambon. Juga saudara mereka, Pangeran Diponingrat. Itu tidak terlaksana. Waktu terus berlalu. Ku coba terus mendekatkan diriku kepada Sang Pencipta, menyiapkan keberangkatanku. Suatu hari, di tengah kerinduanku akan anak-anakku, tiba sepucuk surat dari ibuku, Raden Ayu Mangkorowati. Oh, alangkah gembira aku mengetahui beliau masih bertahan. Ku coba berbicara langsung kepada Gubernur Celebes de Perez.
Kusampaikan pada gubernur itu, mata menatap mencari-cari di kejauhan, ke pelabuhan. Siapa tahu ibu tiba dengan kapal uap yang teratur datang dan bersandar di Teluk Makassar. Awal Maret 1849, kusambut lagi tikaman kepedihan. Putra keduaku di Makassar, Raden Mesar Kumo, meninggal. 14 tahun umurnya. Makin kurasakan kehampiran ajal. Kuajukan permintaan agar pihak Belanda memikirkan hari-hari ke depan. Bagaimana dengan kuburku nanti di samping makam putraku itu? Kumintakan rumah dan lahan untuk istri dan anak-anakku serta para pembantu. Berikut masjid kecil. Itu antara lain. Pernah pula ditawarkan padaku, apakah aku ingin dipindahkan ke tempat lain di Nusantara yang lebih leluasa, yang lebih lapang daripada Fort Rotterdam di Makassar. Tidak. Tidak. Aku sudah merasa Makassar sana. Rumahku. Rumahku. Senin 8 Januari 1855. Penguasa Belanda di benteng Rotterdam dibangunkan lebih dini. Seorang pengikut pangeran muncul di kediaman gubernur mengabarkan sang pangeran telah wafat tepat sesudah matahari terbit pukul 6.30. Hampir pada saat yang sama 70 tahun sebelumnya, tatkala ia mengeluarkan suaranya yang pertama sebelum saat sahur tiba di Keputren Keraton Yogyakarta.
Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak saudara-saudara semua. Ada sesuatu yang hendak disampaikan Pak Peter Carey kepada kita semua. Saya juga belum tahu apa. Silakan Pak Peter Carey, tamu yang datang dari Jakarta. Jadi naskah ini saya ambil dari Kuasa Ramalan dan dari Babat Diponegoro, tulisan Pangeran Diponegoro. Pak Peter, silakan ke depan. Terima kasih Mas Wandu dan terima kasih sudah jalan. Ini saya mau ada permintaan pertolongan. Kita baru menyaksikan satu adegan, satu pementasan yang sangat luar biasa. Dan ada gaung dari sejarah yang kita mau mengabadikan di dalam satu eksibisi di Galeri Nasional di Jakarta. Eksibisi ada judul Aku Diponegoro, Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa. Jadi Diponegoro dalam ingatan bangsa Jawa pada khususnya, tapi juga Nusantara. Dan kita ada permohonan, dan malam ini kita punya beberapa eksemplar dari notice yang kita sudah buat, open call, satu undangan terbuka bagi siapapun yang di dalam keluarga punya salah satu benda, sorosila, ukiran Jepara, keramik, naskah, ingatan apapun yang bisa di-sharing dengan kami di pameran. Kita akan sangat senang kalau bisa diberitahu. Ya. Kita punya website mungkin membutuhkan 1-2 minggu sebelum sudah lengkap benar, tapi bisa hubungi kami di email yang sudah ada di sini. Jadi jangan malu-malu kalau ada sesuatu di dalam keluarga, warisan, kenalan, atau sesuatu yang bisa di-sharing dan bisa dipamerkan, kita akan sangat senang sekali. Dan ini membuat satu gelombang, satu gaung dari sejarah yang bisa hidup berbilang masa. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu juga teman-teman diduga kuat Tembi ini merupakan salah satu tempat penting juga untuk salah seorang putra Pangeran Diponegoro, yaitu Sodewo. Konon Sodewo kecil waktu bayi dititipkan di desa yang namanya Desa Tembi atau Patemben. Itu masih belum jelas betul. Pak Peter mau melayani teman-teman kalau berminat untuk ngobrol sebentar dengan Pak Peter tentang apakah benar desa ini juga merupakan tempat yang penting bagi salah seorang keturunan Pangeran Diponegoro, yaitu di Sodewo, dan semasa kecil, masa bayi dititipkan di sini. Karena desa ini konon adalah desa Patemben, desa tempat raja-raja Jogja menitipkan bayinya untuk disusui. Jadi ibu-ibu susu gitu untuk anak-anak raja.
dan bangsawan di keraton. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi saya pernah mendengar informasi yang semacam itu. Dan di sini hadir juga Ki Roni Sodewo. Saya harapkan juga ke depan dia salah seorang keturunan Pangeran Diponegoro, dan putranya adalah Rio Sodewo yang tadi memerankan Mustahar di sana. Ini beliau ini Ki Roni Sodewo adalah turunan ke-7 Pangeran Diponegoro dari yang tadi saya katakan, tokoh yang tadi saya katakan, yang mungkin masa bayinya dititipkan di sini, di desa ini, pada seseorang yang bernama disebut Kiai Tembi. Kira itu. Mau ngundiko sesuatu, Mas Roni? Oh, tidak. Jadi sekali lagi selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Dan kalau masih ada sesuatu yang dapat dimakan bersama di sana, dipersilakan. Kalau masih ada, tapi kalau mau ngobrol dengan Pak Peter Carey dengan senang hati akan menemani secara informal saja, mungkin di pendopo atau di dapur. Terima kasih. Itu Rudi Sutiojo atau Rudi Sus namanya. Lalu Eko siapa jenengmu, Susilo. Ini Aji Pradipto, yang di belakang sana Mas Dimas. Itu Mas, ini Mbak Ruli baru saja lulus dari ISI Karawitan. Ini Agnes Listi masih kuliah di Wisanata Dharma. Mas Trikoyo, ini Nila namanya, adik dari Ruli. Mereka datang dari keluarga di Wonogiri, bapak ibunya di Wonogiri, dan semuanya pegiat senian Jawa. Ini Mas Trio, ini Enji, dan di sana Mas Gati Andoko. Ini Rio Sodewo yang masih kelas 7, anggota Tonti. Baik, terima kasih. Ya? Apa? Istri siapa?